Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perliza Windiardarini, NPM 20082 60226. Di sini saya akan menjelaskan tentang efusi pleura pada blok respirasi. Untuk definisi, akumulasi cairan pada rongga pleura yakni ruang rongga antara pleura parietal dan pleura visceral. Untuk etiologinya, etiologi efusi pleura berbeda sesuai dengan penyakit yang mendasarinya, yang dapat berubah kondisi pulmonal maupun non-pulmonal. Untuk etiologi efusi pleura juga diklasifikasikan berdasarkan jenis cairan, yaitu transudat dan eksudat. Untuk etiologi yang menyebabkan perubahan tekanan hidrostatik dan onkotik, seperti penyakit jantung kongestik dan sindrom nefrotik, akan menyebabkan efusi pleura transudat. Nah, sebaliknya, etiologi yang menyebabkan inflamasi pleura atau penurunan drainase limfatik, seperti infeksi paru dan keganasan, akan menyebabkan efusi pleura eksudat. Lalu, untuk faktor resikonya, faktor resiko yang meningkatkan resiko terjadinya efusi pleura yaitu antara lain yang pertama, memiliki penyakit paru, terutama bila tidak tuntas berobat. Lalu yang kedua, memiliki penyakit inflamasi kronis seperti lupus atau rheumatoid arthritis, sedang menderita atau memiliki riwayat keganasan, lalu memiliki penyakit jantung atau liver. Lalu ada konsumsi obat-obat tertentu, misalnya methotrexate dan nitrofurantoin. Lalu konsumsi alkohol berlebih akan meningkatkan risiko ruptur esofagus. Lalu CMD atau cara mendiagnosanya, yang pertama itu ada anamnesis. Gejala klinis yang sering dijumpai adalah sesak napas dan batuk. Nyeri dada yang bersifat tajam menusuk yang memberat saat pasien menarik napas dalam atau batuk. Lalu sering dijumpai batuk yang tidak berdahak, tetapi bisa juga dijumpai batuk yang berdahak atau berdarah bila disertai lesi pada parunya. Dijumpai sesak napas, semakin banyak cairan di rongga pleura akan semakin sesak. Sesak napas dirasakan seperti rasa berat di dada. Pasien akan merasakan lebih nyaman dengan posisi tidur miring ke arah lesi. Lalu ada demam ringan. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama kita lakukan adalah inspeksi. Terlihat gerakan pernapasan yang tertinggal pada hemitoraks yang sakit. Bila cairan yang banyak di rongga pleura, maka dada tampak cembung dan ruang antara iganya itu melebar. Lalu ada palpasi. Dijumpai fremitus suara yang melemah pada sisi yang sakit. Lalu trakea dan mediastinumnya itu dapat terdorong ke sisi yang sehat. Lalu ada perkusi. Dijumpai redup pada daerah yang sakit. Lakukan auskultasi, terdengar suara napas yang melemah sampai menghilang pada sisi yang sakit. Suara gesekan pleura dapat terdengar bila jumlah cairannya minimal. Lalu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama kita lakukan radiologi. Pada permulaan didapatkan menghilangnya sudut kostofrenik. Bila cairannya itu lebih dari 300 ml akan tampak cairan dengan permukaan melengkung. Lalu ada biopsi pleura untuk mengetahui adanya sel-sel ganas atau kuman-kuman penyakit. Kita lakukan laboratorium untuk mendeteksi kemungkinan penyebab dari efusi pleura itu. Lalu kita lakukan sputum untuk mengetahui adanya kuman BTA. Lalu torokosentesis untuk mengetahui kejernihan, warna, biakan tampilan, sitologi, dan berat jenisnya. Lalu kita lakukan pemeriksaan darah. Pada saat TB paru aktif, maka jumlah leukosit akan meningkat. Lalu tata laksana non-farmakologi dan farmakologi. Untuk non-farmakologi, dilakukan tirabaring untuk menurunkan kebutuhan oksigenisasi karena peningkatan akan meningkatkan kebutuhan oksigen, sehingga dyspnea akan semakin meningkat. Lalu ada torakosentesis, yaitu cairan drainase cairan jika efusi pleura menimbulkan segala subjektif seperti nyeri, dyspnea untuk mencegah meningkatnya edema paru. Lalu ada pleurodesis untuk melekatkan kedua lapisan pleura dan mencegah cairan terakumulasi kembali. Lalu ada farmakologi, kita berikan antibiotik. Kenapa kita berikan antibiotik? Ini pemberian antibiotik jika terbukti terdapat infeksi, diberikan sesuai dengan hasil kultur kuman. Lalu diberikan anti nyeri. Untuk diagnosis bandingnya, yang pertama itu ada pleuropneumonia, ada SWORD atau penebalan pleura, ada atelektasis. Lalu komplikasi, yang komplikasi ini pertama itu ada emphysema, penekanan paru dan mediastinum SWORD atau penebalan pleura. Karena tindakan fungsi torakosentesis yaitu pneumotoraks dan perdarahan.
Empyema bila cairan pleura terinfeksi menjadi abses yang akan membentukkan drainase yang lama. Terus habis itu ada pneumotoraks. Ada juga kolaps paru. Hal ini terjadi jika paru-paru dikelilingi kumpulan cairan dalam waktu yang lama. Terus ada prognosis sesuai penyebab penyakitnya. Terus ada edukasi, menjalani rangkaian diagnosis dan terapi sesuai anjuran, fisioterapi dada, terapi penyakit penyerta, kontrol ke poliklinik paru sesuai jadwal, rawat bila klinis sesak dan cairannya banyak. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.